Sesuai penugasan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada rapat terbatas tentang evaluasi penanganan COVID-19 pada 19 Maret 2020 dan permintaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai rumah sakit darurat. Presiden Joko Widodo meresmikan penggunaan Wisma Atlet Kemayoran sebagai rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19 pada Senin 23 Maret 2020. Zona yang digunakan adalah C2 dan D10. Zona C2 terdiri dari 3 tower dengan jumlah unit 1.932, memiliki kapasitas hunian hingga 5.279. Rincian tower Blok C2 tahap 2. Pembangunan tahap 2, Blok C2 sudah dimulai tanggal 7 April 2020 dan disiapkan 3 tower tambahan, yaitu Tower 1, 2, dan 3. Tower 1 dengan kapasitas 524 unit telah dilakukan pembersihan dan perbaikan untuk tambahan ruangan bagi tenaga dokter, para medis, dan relawan. Tower 2 dengan kapasitas 884 unit dan Tower 3 dengan kapasitas 524 unit telah dilakukan pembersihan dan perbaikan untuk tambahan kamar atau ruang isolasi atau karantina pasien. Rincian penggunaan Tower Blok C tahap 2. Tower 1, lantai 1 sampai 18 digunakan untuk tenaga dokter dan para medis. Tower 2, lantai 1 sampai 24 digunakan untuk ruang rawat inap pasien. Tower 3, lantai 1 sampai 18 digunakan untuk ruang rawat inap pasien. Zona D10 terdiri dari 7 tower dengan kapasitas 5.908 unit, memiliki kapasitas hunian hingga 15.082. Tahap 1 Blok D10 dimulai dari tanggal 19 sampai 22 Maret 2020 dan pada tanggal 23 Maret 2020 telah beroperasi 4 tower, yaitu Tower 1, 3, 6, dan 7. Berikut rinciannya. Tower 1 dengan kapasitas 650 unit diperuntukkan untuk posko gugus tugas COVID-19 dan petugas dari kamar atau lantai lainnya. Tower 3 dengan kapasitas 650 unit diperuntukkan untuk dokter, para medis, dan relawan. Tower 6 dengan kapasitas 650 unit diperuntukkan untuk kamar isolasi atau karantina pasien. Tower 7 dengan kapasitas 886 unit diperuntukkan sebagai rumah sakit darurat. Lantai 1 untuk IGD, lantai 2 untuk ICU dan HCU, dan lantai 3 untuk pemulihan. Sedangkan lantai 4 sampai dengan 32 untuk ruang isolasi atau karantina. Rincian penggunaan Tower D10 tahap 1. Tower 1, lantai 1 sampai 24 digunakan untuk posko gugus tugas penanganan COVID-19. Tower 3, lantai 1 sampai 24 digunakan untuk ruang dokter dan tenaga paramedis. Tower 6, lantai 1 sampai 24 digunakan untuk ruang rawat inap pasien. Tower 7, lantai 1 untuk ruang IGD, lantai 2 untuk ruang ICU, lantai 3 untuk ruang refreshing, lantai 4 sampai 32 untuk ruang rawat inap pasien. Dapur dan parkir umum diletakkan pada area halaman Tower 5. Tahap 2 Blok D10 dimulai sejak 5 April 2020 telah disiapkan 4 tower tambahan, yaitu Tower 2, 4, 5, dan 6. Berikut rinciannya. Tower 2 dengan kapasitas jumlah 886 unit diperuntukkan untuk tambahan ruang bagi tenaga dokter, para medis, serta relawan. Tower 4 dengan kapasitas 886 unit dan Tower 5 dengan kapasitas 650 unit telah dilakukan pembersihan dan perbaikan untuk tambahan kamar atau ruang isolasi atau karantina pasien. Tower 6 dengan kapasitas 650 unit di-upgrade menjadi rumah sakit darurat seperti Tower 7 dengan peruntukan ruang ICU atau Intensive Care Unit dan HCU atau Highly Intensive Care Unit dengan standar negative pressure, sehingga ventilator digunakan hanya untuk kondisi sangat darurat. Rincian penggunaan Tower Blok D10 tahap 2. Tower 2 lantai 1 sampai 24 digunakan untuk tenaga dokter dan para medis.
Tower 4 lantai 1 sampai 24 digunakan untuk ruang rawat inap pasien. Tower 5 lantai 1 sampai 24 digunakan untuk ruang rawat inap pasien. Tower 6 lantai 1 sampai 3 untuk rumah sakit darurat COVID-19, sedangkan lantai 2 sampai 24 untuk ruang rawat inap pasien. Berikut adalah site plan rumah sakit darurat COVID-19 Blok D10.